Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, because you are good. And see you again with me, Mr. Adi. Inshallah, today we are gonna learn about how to answer the tubal question correctly. With the material, it will be about passive sentence. Nah, before we continue to the material, before we continue to the practice, how to answer uh, that tubal test correctly, let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as what I said last time, we will learn about passive sentence in tubal test. Nah, jadi kita hari ini bakalan berbicara atau membahas tentang passive sentence pada tubal test. And as we know, tubal test is really the question is really tricky and can trap us to answer with wrong answering. Jadi di double test itu banyak beberapa macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak kita untuk menjawab jawaban yang salah. Salah satunya ada pada tata bahasa. Nah, oleh sebab itu, Mister di sini akan menjelaskan tentang passive sentence karena banyak sekali orang-orang yang memang selalu terjebak untuk menjawab jawaban yang salah pada passive sentence. Nah, before I continue to practice to answer the tubal test in passive sentence, I would like to ask you what is passive sentence? Apa itu passive sentence? Kalian ada yang tahu gak? Nah, kalau belum tahu, Mister izin menjawab apa itu passive sentence. Nah, passive sentence itu adalah kebalikan dari active sentence. Kalau active sentence biasa dicirikan dengan verb 2. Jadi kata kerja yang digunakan pada active sentence ini yaitu verb 2. Sedangkan di passive sentence menggunakan past participle atau verb ketiga. Lebih simpelnya, kita bisa tahu mana passive sentence, mana active sentence. Active sentence adalah subjek yang melakukan tindakan. Sedangkan passive sentence, subjeknya menerima tindakan. Nah, semua itu dicirikan dengan adanya to be pada passive sentence. Kita kasih contoh biar lebih tergambar bagaimana ciri-ciri atau poin-poin yang penting yang ada pada passive sentence dan active sentence. As what I said last time, the point of passive sentence is there is to be in sentence. For example, okay, passive sentence first. The cake was baked by my mother. The cake was. Nah, di sini dalam kalimat ini ada to be di dalamnya. Nah, kalau kita belum tahu mana passive sentence, mana active sentence, kita tinggal cari aja apakah ada to be-nya atau enggak. Karena di active sentence itu tidak ada to be. Dan ingat, biasanya pada kalimat passive sentence itu si subjeknya ada di belakang dan objeknya ada di depan. Makanya Mister tadi bilang bahwasanya si active sentence itu subjeknya di depan seperti kalimat biasa dan objeknya di belakang. Tapi untuk passive sentence subjeknya di belakang dan objeknya di depan. Terbukti dengan contoh ini. The cake was baked by my mother. The cake ini yang awalnya objek jadi di depan. Kenapa? Karena pasif. Dan si subjeknya jadi di belakang. Tuh, the cake was baked by my mother. Mother-nya di belakang. Nah, itu semua tidak menggantikan mana subjek, mana
objek. Jadi tetap my mother itu sebagai subjek, cake itu sebagai objek, walaupun dengan posisi si kata itu yang tadinya di awal menjadi di akhir, yang tadinya di akhir menjadi di awal. Nah, untuk active sentence tetap seperti kalimat biasanya, tapi untuk si kata kerjanya diganti menjadi kata kerja kedua atau verb 2. Itu poin-poin pentingnya itu ada 2. Yang pertama, kalau passive sentence itu menggunakan to be, kalau active sentence itu tidak. Dan untuk si subjeknya, kalau active sentence itu biasanya di depan. Dan kalau passive sentence di belakang. Begitu pula dengan objeknya. Gitu. Nah, itu ciri-ciri atau contoh dari passive sentence dan active sentence. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ini dia contoh soal untuk passive sentence yang ada pada Duvel test. Nah, di sini ada dialognya dulu. Nah, ada 2 orang, yaitu Siti dan Asep. Siti asks to Asep, "Who write this book?" And then Asep answer, "It was written by me last year." Kita tahu nih, karena kita tadi udah belajar bahwa ciri-ciri dari passive sentence itu yang pertama harus ada to be dan si subjeknya ada di belakang. Coba kita analisis dulu di kalimat ini. Coba, ada to be gak? Ada. Mana? Was. Terus mana subjeknya? Di depan atau di belakang? Di belakang. Dicirikan dengan me tadi. Terus mana si objeknya? Gitu. Nah, objek di sini diganti dengan it. It di sini sebagai pronoun. Pronoun untuk apa? Kata ganti untuk apa? Untuk buku, untuk book. Jadi it di sini setelah mewakili buku sebagai kata ganti gitu. Jadi, nah terbukti kan bahwasanya si objeknya di depan diwakili dengan it sebagai pronoun dari buku. Nah, it was written by me last year adalah contoh dari passive voice, passive sentence, I mean. Nah, di sini terus kata naratornya, what does Asep means about the book? Nah, apa yang dimaksud sama dengan Asep mengenai buku tersebut? Nah, di sini kita tinggal analisis dirubah menjadi ke active sentence. Di sini udah pasti kalau passive sentence si subjeknya di depan, si subjeknya di belakang. Nah, kalau active sentence, subjeknya jadi di depan. Kita cari mana yang subjeknya di depan. Apakah A, he read the book last year? Apakah B, he wrote the book last year? Apakah C, the book was written for him last year? Or D, the book was published last year? Nah, di sini ada 2 opsi yang paling mengarah ke active sentence. Yang pertama ada A, he read the book last year. Yang kedua, B, he wrote the book last year. Terus abis itu kita cari nih, udah tahu nih, subjeknya udah di depan ya, yaitu he. Kenapa he? Karena he ini adalah dia untuk laki-laki. Coba kita tanya, Asep itu laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya di sini menggunakan he. Terus lanjut, written. Written itu apa artinya? Menulis. Menulis. Di sini mana yang menulis? Read or wrote? Wrote. Gitu. Kenapa di sininya written, di sininya wrote? Ingat, as what I say last time, kata Mister tadi bilang, kalau passive sentence itu menggunakan past participle atau verb ketiga. Kalau active sentence itu menggunakan verb 2. Makanya di sini di active sentence itu menggunakan wrote, sedangkan di passive sentence menggunakan written. Gitu. Paham? Oke, berarti yang benarnya adalah B. Benar, yang benarnya adalah B. Nah, itu adalah cara how to answer tuple test. The question of tuple correctly. Nah, kita udah tahu caranya bagaimana menjawab tes tuple dengan benar. Jadi, dari pertanyaan tadi antara dialog Asep dan si Siti, jawaban yang benar dari it was written by me last year adalah apa? He wrote the book last year. Understood? Okay. If you are understand with this material, okay, that's all for today. See you next week.
Uh, so let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Goodbye.